Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalimat ini diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita masih diperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan kemudian mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar ibadah puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan dan menyempurnakan ajaran Islam. Pemirsa, ibadah puasa ternyata telah diwajibkan sebelum disyariatkannya Islam. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, kita dapati di Quran surat Al-Baqarah yang sudah sangat masyhur, yang kita sudah hafalkan, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya puasa diwajibkan sebelum datangnya syariat Islam. Nabi Adam alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin." Janganlah engkau mendekati pohon ini, maka engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka kemudian dia digoda oleh syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Kemudian digoda oleh syaitan mendekati pohon tersebut, kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian dia berpuasa selama 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 pada penanggalan bulan Hijriyah. Maka kemudian kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian ada namanya puasa Daud. Lebih berat lagi daripada puasa Nabi Adam alaihissalam. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Maka ini hukumnya sunnah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah hukumnya wajib sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Bunyal Islamu ala khamsin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salam wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Bahwasanya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat, melaksanakan ibadah haji. Kemudian puasa Ramadan. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia dihukumi orang yang keluar dari agama Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang tidak disyariatkan untuk berpuasa. Misalkan orang kafir, orang gila, kemudian anak kecil. Maka ketika orang kafir berpuasa, karena puasa adalah ibadahnya orang Islam, maka puasanya tidak akan diterima kecuali dia mengucapkan syahadat atau dia masuk Islam. Adapun orang yang gila, maka dia tidak dibebani syariat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Rufi al-qalam anis salas." Ada 3 pena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditulis sebagai kebaikan ataupun keburukan. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-majnun hatta yafiq. Orang gila sampai dia waras. Kemudian yang kedua adalah an-naim hatta yastayqid. Orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Kemudian yang ketiga adalah al-saghir hatta yablugh. Anak kecil sampai dia dewasa. Tentunya bagi orang tua yang punya anak kecil yang belum balik, maka tentunya diharapkan
bisa memotivasi untuk bisa berpuasa. Karena Nabi SAW mengatakan, man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa apabila dia memenuhi dua uzur. Disebutkan bahwasanya uzur yang pertama adalah uzur yang tidak bisa hilang. Misalkan orang tua yang sudah tua rentah, yang tidak mampu lagi berpuasa, maka ini uzur yang tidak bisa hilang. Tidak mungkin dia kembali lagi muda. Maka dia cukup dengan membayar fidyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yutiqunahu fidyatun tu'amun miskin. Maka orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka cukup baginya membayar fidyah. Kemudian yang lain, uzur yang tidak bisa hilang adalah orang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Misalkan divonis oleh dokter, dia mengidap penyakit yang belum ada obatnya. Maka orang yang seperti ini uzurnya adalah uzur yang tidak bisa hilang. Maka dia cukup membayar fidyah tanpa mengganti puasanya. Kemudian yang kedua adalah uzur yang bisa hilang. Uzur yang bisa hilang ini adalah misalnya adalah seorang musafir. Tidak mungkin seseorang musafir melakukan perjalanan sepanjang hidupnya. Begitu pula orang yang sakit. Tidak mungkin orang sakit sepanjang hidupnya. Maka sakit yang seperti ini ataupun orang yang melakukan perjalanan, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasanya di waktu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Kalau kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maridun, sakit atau dalam perjalanan, maka kalau dia tidak mampu berpuasa, diganti di hari yang lain. Begitu pula orang yang haid dan nifas, maka tentu ini adalah uzur yang bisa hilang. Maka dia mengganti puasanya di hari yang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian timbul pertanyaan di masyarakat, bagaimana hukumnya orang yang hamil dan menyusui? Sementara hamil dan menyusui ini waktunya sangat panjang. Apakah dia membayar fidyah atau mengganti puasanya? Kalau kita lihat orang yang hamil dan menyusui termasuk dalam uzur yang bisa hilang, maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya dia mengqadha, mengganti puasanya di hari yang lain. Akan tetapi ada fatwa dua sahabat Nabi SAW, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mengatakan bahwasanya boleh membayar fidyah bagi mereka yang hamil dan menyusui. Misalkan ada seorang wanita yang hamil, kemudian menyusui, tahun depan hamil lagi, menyusui lagi. Maka ini akan menyulitkan mereka untuk mengganti puasa. Maka saya condong kepada pendapat ini bahwasanya boleh untuk membayar fidyah bagi mereka yang hamil dan menyusui. Kemudian bagaimana tata cara membayar fidyah? Disebutkan oleh ulama kita bahwasanya adalah memberi makan satu kali, satu hari sebanyak puasa yang ditinggalkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Umamah, disebutkan bahwasanya Nabi SAW bermimpi didatangi oleh dua orang pemuda. Kemudian dirangkullah tangan Nabi SAW, kemudian dibawa ke gunung yang terjal. Kemudian dua orang ini mengatakan, naiklah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya tidak mampu. Kemudian dua orang ini mengatakan, naiklah, kami akan memampukanmu. Kemudian dia naik, sampailah dia di atas gunung tersebut dan mendengar suara yang sangat besar. Kemudian dia bertanya, Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang tersebut, suara apakah itu? Kemudian dia mengatakan, itu adalah suara ahlu neraka, penghuni neraka. Kemudian Nabi SAW diajak berjalan-jalan. Maka sampailah dia kepada orang yang bergantung di urat kakinya. Mulutnya robek, keluar darah segar. Kemudian dia bertanya kepada kedua orang tersebut, kenapa mereka diazab seperti itu? Kemudian mereka mengatakan, mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya dengan sengaja.
Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya adalah orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja sebelum waktunya, hukumannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak melakukan puasa Ramadan, yang bermalas-malasan? Maka tentu ini adalah mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.